Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi Aditya Darmawan, NIM 1821701 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang satu konsep komunikasi interpersonal, yaitu memahami diri, yaitu konsep diri. Berikut merupakan daftar isi yang akan dibahas. Yang pertama, apa itu konsep diri? Yang kedua, bagaimana konsep diri berkembang? Yang ketiga, manajemen konsep diri. Nah, apa itu konsep diri? Konsep diri adalah ide dan pemahaman diri tentang siapa Anda atau siapa kita itu sendiri. Nah, konsep diri ini bersifat subjektif, berarti bahwa semua itu didasarkan pada kesan kita tentang diri kita sendiri, bukan dari fakta-fakta objektif yang ada di dunia ini. Seringkali sulit bagi kita untuk menilai diri kita sendiri secara akurat atau objektif, sehingga terkadang penilaian kita terhadap diri kita terlalu positif ataupun sebaliknya bisa bersifat terlalu negatif. Nah, konsep diri ini dapat berubah-ubah. Nah, berubah ini dalam hal menanggapi perubahan perkembangan dan peristiwa kehidupan yang signifikan yang terjadi pada diri kita, seperti menjalankan perubahan ibadah secara religius ataupun menghadapi penyakit serius seperti kanker. Konsep diri ini sebenarnya merupakan konsep diri yang sehat karena biasanya memang bersifat fleksibel dan dapat berubah-ubah. Lalu selanjutnya, bagaimana konsep diri ini berkembang? Ada beberapa faktor yang dapat menentukan atau membantu proses konsep diri ini dapat berkembang. Yang pertama adalah kepribadian dan biologis. Kepribadian merupakan pola khas tentang cara berpikir dan perilaku yang dilakukan oleh kita pada situasi atau kondisi tertentu. Beberapa aspek kepribadian kita dipengaruhi oleh lingkungan kita tumbuh dan atau bagaimana kita dibesarkan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa biologis atau faktor biologis juga berperan dalam membentuk kepribadian. Seperti pada kasus kembar identik yang memiliki kepribadian yang sangat mirip karena memiliki hubungan biologis yang sangat dekat. Lalu yang kedua adalah refleksi penilaian. Refleksi penilaian adalah proses di mana konsep pribadi kita dipengaruhi oleh keyakinan kita tentang apa yang orang lain pikirkan terhadap kita. Misalkan, jika orang tampaknya berpikir positif tentang kita, maka secara spontan atau secara tidak sadar, maka kita akan berpikir positif tentang diri kita sendiri. Berikut merupakan studi kasus dari video yang akan ditayangkan. Look out! Woo, yeah! Ooh, look at me in my bad self. I snatched you right out of the air. Ooh, I'm a crumbly canyon wall, and I'm taking you with me. Well, not today, pal. You just saved my life. Huh? So? I knew it. Knew what? That there is some good in you after all. No. Admit it. Wrong. Yes, there is. Nuh-uh. I think there is. Nuh-uh. Hey, you could have let me fall. Come on, what's the big deal? Nobody's that heartless. Yeah, don't read too much into it. It was a one-time thing. Right, sure. Well, better get going. With that bridge out, it's a 4-day walk to the palace. What? You mean you're still taking me back? I shook on it, didn't I? Well, yeah. But I hope you realize that doesn't change a thing. I'm still building Cusco-topia when I get back. Well, 4 days is a long time. Who knows? Maybe you'll change your mind. 4 days. What are the chances of you carrying me?
Not good. Dari video yang ditayangkan barusan, kita dapat mengetahui tentang si hewan lama ini yang selalu berpikiran dirinya memiliki sifat yang jahat atau kurang baik. Namun, si pria memberikan bukti atau penjelasan bahwa si lama ini masih memiliki sedikit sisi kebaikan karena telah menyelamatkan nyawanya saat akan jatuh ke jurang. Sehingga dari pernyataan si pria ini, si lama akhirnya secara tidak sadar dan spontan bahwa mengatakan dirinya sebenarnya tidak sejahat yang dia pikirkan. Nah, dari video ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa dengan prinsip refleksi penilaian yang sudah kita bahas itu dapat membantu seseorang menjadi lebih baik karena pikiran kita terhadapnya juga berpikiran baik. Lalu selanjutnya adalah manajemen konsep diri. Manajemen konsep diri ini dijelaskan oleh self-fulfilling prophecy, yaitu keyakinan yang kita miliki untuk mengharapkan sesuatu dapat terjadi, atau keyakinan orang lain yang kemudian kita terima dan kita serap. Semua itu akan membentuk sebuah ekspektasi yang tertanam dalam pikiran kita. Sehingga dari ekspektasi tersebut muncullah pikiran kita untuk menimbulkan perilaku komunikasi yang kita lakukan secara tidak sadar akan mengarah pada sesuatu yang kita harapkan atau yang kita ekspektasikan sebelumnya dapat terjadi. Pada akhirnya, dengan semua perilaku komunikasi yang kita lakukan, dapat memberikan peluang yang sangat besar bahwa ekspektasi yang kita harapkan tadi dapat benar-benar menjadi sebuah realita atau kenyataan. Berikut merupakan studi kasus yang menjelaskan tentang prinsip tersebut. Nemo! No! Dad? Oh, you're about to swim into open water! No, I wasn't It's just a gonna good go thing I out was with here. Dad. If I hadn't shown up, I don't Sorry, know. he wasn't gonna go. Yeah, he was too afraid. No, I wasn't. This does not concern you, kids. And you're lucky I don't tell your parents you were out there. You know you can't swim well. I can swim fine, Dad, okay? No, it's not okay. You shouldn't be anywhere near here. Okay, I was right. You know what? We'll start school in a year or two. No, Dad! Just because you're scared of the ocean. Clearly you're not ready and you're not coming back here till you are. You think you can do these things, but you just can't, Nemo. I hate you. There's nothing to see. Gather over there. Excuse me, is there anything I can do? I am a scientist, sir. Is there any problem? You know, I'm sorry, I didn't mean to interrupt things. He isn't a good swimmer, and I just think it's a little too soon for him to be out here unsupervised. Well, I can assure you he's quite safe with me. Look, I'm sure he is. But you have a large class, and he can get lost, from sight if you're not looking. No, I'm not saying you're not looking. Oh my gosh! Nemo's swimming out the sea! Nemo! What do you think you're doing? You're gonna get stuck out there, and I'm gonna have to get you before another fish does. Get back here! I said get back here now! Stop! You take one more move, mister. Don't you dare! If you put one fin on that boat, are you listening to me? Don't touch the boat. Nemo! He touched the butt. You just pounded your little tail right back here, Nemo. That's right. You were in big trouble, young man. Do you hear me? I'm coming, Nemo! Get under me, kids! Dari video tersebut, kita mengetahui bahwa ekspektasi terkadang berbeda-beda yang kita miliki oleh diri sendiri. Dalam kasus video tadi adalah si Nemo dengan orang lain, yaitu ayahnya dan teman-temannya. Dari ekspektasi tersebut
tentunya muncul perilaku untuk membuktikan bahwa ekspektasi diri kita sendiri atau si Nemo ini untuk berenang di lautan adalah benar, dan yang dipikirkan oleh ayahnya tentang bahayanya laut adalah salah. Nah, perilaku Nemo ini dibuktikan dengan si Nemo berenang ke perahu yang berada di permukaan laut dan membuktikan dirinya mampu untuk berenang ke lautan, sehingga dari ekspektasinya tersebut menjadi sebuah realita. Akan tetapi, ekspektasi dari ayahnya tentang bahayanya laut pada akhirnya terjadi juga dengan penyelam yang menangkap Nemo saat akan kembali. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari video tersebut adalah ekspektasi merupakan sesuatu yang sangat mampu mengubah perilaku kita untuk melakukan semua hal untuk mewujudkan ekspektasi pada pikiran kita untuk menjadi sebuah realita. Tentunya ekspektasi ini memiliki dua hasil, yaitu baik ataupun buruk. Sehingga ekspektasi tentang hal baik akan memberikan dampak positif bagi kita di masa depan. Begitupun sebaliknya, untuk ekspektasi yang buruk dapat memberikan hasil yang buruk pada diri kita sendiri di masa depan nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.